Dunia kini berada di ambang kekacauan besar. Di satu sisi, aliansi-aliansi rahasia mulai bergerak di balik layar, sementara para tokoh terkuat dunia saling berhadapan di medan perang yang menentukan arah sejarah. Dari Pulau Hachinosu hingga Mary Gyoise, bentrokan para raksasa kekuatan tak lagi bisa dihindari. Setiap langkah, setiap keputusan, kini membawa konsekuensi yang bisa mengguncang keseimbangan dunia. Namun pertanyaannya, siapa yang benar-benar memegang kendali atas semua ini? Saat Shanks dan Mihawk mulai menekan musuh dengan kekuatan gabungan yang mengerikan, Gorosei terlibat pertempuran sengit melawan pasukan revolusi, dan sosok misterius di dunia bawah menjalankan rencana liciknya. Bayangan ancaman yang lebih besar perlahan muncul. Di balik semua kekacauan itu, ada pion yang sedang dipersiapkan, rahasia yang belum terungkap, dan satu pilihan yang bisa mengubah segalanya. Apakah dunia sedang menuju kehancuran? Atau justru menuju era baru yang lebih brutal? Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan ulasan dari pembahasan sebelumnya. Kali ini sorotan beralih ke Pulau Hachinosu. Di sana, situasi tengah kota berubah drastis setelah Mihawk akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Saat itu, Shanks sedang menghadapi 3 musuh tangguh sekaligus dalam duel brutal yang tak terhindarkan. 3 lawan tersebut bukan sembarang nama. Ada Kurohige sebagai ancaman utama di wilayah Hachinosu, lalu Burgess sebagai salah satu pilar kekuatan aliansi Kurohige, serta seorang raksasa dari luar Elbaf yang pernah menjadi musuh lama Shanks dan kini datang dengan tujuan membalas dendam. Walau Shanks dikenal sebagai petarung luar biasa, menghadapi 3 sosok skuad itu secara bersamaan jelas membuatnya berada dalam tekanan besar. Namun situasi berubah saat Mihawk masuk ke medan tempur. Pertarungan pun bergeser menjadi 2 lawan 3. Kehadiran Mihawk sempat membuat Kurohige terkejut, meski ia masih menunjukkan kepercayaan diri tinggi karena merasa pihaknya tetap unggul jumlah dan dukungan. Apalagi beberapa bajak laut tambahan memilih bergabung dengan kubu Kurohige, membuat kekuatan mereka semakin menumpuk. Tak lama kemudian, Kurohige melancarkan serangan dahsyat menggunakan kekuatan Gura-Gura no Mi, mengguncang area kota dengan gelombang gempa. Shanks dengan sigap melompat menghindari serangan itu, sementara Mihawk menahan dampaknya secara frontal menggunakan pedang Yoru yang dilapisi pertahanan haki tingkat tinggi. Burgess lalu menyusul dengan serangan jarak jauh, memanfaatkan teknik karate manusia ikan yang diarahkan ke Shanks yang masih berada di udara. Shanks membalas dengan tebasan berlapis haki yang kuat, memicu bentrokan besar yang mengguncang area sekitarnya. Di saat yang sama, raksasa dari luar Elbaf ikut bergerak dan menjadikan Mihawk sebagai target berikutnya. Raksasa itu melompat tinggi lalu menghantam Mihawk dengan serangan berlapis haki. Mihawk menahannya dengan Yoru, menciptakan kehancuran luas di sekitar mereka. Meski begitu, Mihawk tetap berdiri tanpa cedera berarti. Ia kemudian membalas dengan tebasan sederhana. Namun sang raksasa mampu menahannya dan justru menantang Mihawk untuk bertarung lebih serius. Tantangan itu dijawab. Mihawk lalu menggabungkan Busoshoku dan Haoshoku Haki dalam satu tebasan destruktif yang jauh lebih mematikan. Sang raksasa menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya dan bahkan memuji Mihawk, mengatakan bahwa serangan seperti itulah yang seharusnya digunakan sejak awal. Alih-alih gentar, raksasa tersebut justru terlihat semakin menikmati pertarungan. Selain terus mengincar Shanks, raksasa itu juga menunjukkan ketertarikan besar untuk menghadapi Mihawk. Baginya, Mihawk adalah rival lama Shanks, sehingga kekuatan keduanya dianggap berada di level yang hampir setara. Karena itu, pertarungan di pusat kota menjadi semakin rumit, dengan raksasa tersebut silih berganti bertukar serangan antara Shanks dan Mihawk. Ketegangan terus meningkat. Dalam suasana pertempuran yang makin brutal, Shanks tersenyum dan berkata pada Mihawk bahwa ia tak pernah menyangka akan kembali berada di medan perang yang sama, bertarung bahu-membahu melawan musuh kuat. Mihawk menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa di dunia yang penuh kekacauan seperti sekarang, apapun bisa terjadi. Tak lama kemudian, Shanks dan Mihawk melancarkan serangan gabungan dengan tebasan haki kuat secara bersamaan. Kurohige, Burgess, dan sang kapten raksasa terdorong ke belakang meski sudah berusaha menahan sekuat tenaga. Kapten raksasa itu mengakui bahwa serangan kombinasi tersebut benar-benar luar biasa dan dampaknya tetap terasa meski telah ditangkis.
Kurohige mulai menunjukkan kekesalan. Menurutnya ini situasi yang tidak masuk akal. Ia dan sekutunya berjumlah 3 orang, sementara lawan mereka hanya 2. Namun Shanks dan Mihawk justru mampu menekan mereka hingga ke posisi sulit. Kekhawatiran Kurohige makin bertambah ketika Burgess mengingatkan bahwa serangan barusan kemungkinan masih tergolong kombinasi dasar dari kedua pendekar tersebut. Burgess meminta semua pihak tetap waspada. Jika serangan gabungan sederhana saja sudah sedemikian dahsyat, maka serangan kombinasi yang lebih serius dari Shanks dan Mihawk bisa menjadi ancaman mematikan. Situasi di Hachinosu pun berubah menjadi sangat genting. Kurohige akhirnya menyadari bahwa keadaan kini telah berbalik. Saat Shanks bertarung sendirian melawan 3 musuh, mereka jelas berada di atas angin. Namun sejak Mihawk bergabung, justru pihak Kurohige yang terdesak. Kombinasi kekuatan Shanks dan Mihawk terlalu berbahaya untuk dibiarkan berlanjut. Jika kondisi ini terus memburuk, Kurohige tampaknya terpaksa harus mengeluarkan kartu as yang selama ini ia simpan. Belum diketahui apa sebenarnya senjata pamungkas itu, namun satu hal pasti, pertarungan ini masih jauh dari kata selesai dan justru akan semakin panas. Sementara itu, di area lain Pulau Hachinosu, Ben Beckman dan Lucky Row terlibat pertempuran sengit melawan banyak musuh, baik dari aliansi Kurohige maupun bajak laut yang baru tiba. Di tengah kekacauan tersebut, wakil kapten dari kelompok raksasa yang tadi muncul ikut turun ke medan tempur. Berbeda dengan sang kapten yang bertubuh raksasa, wakil kapten ini adalah manusia biasa. Meski begitu, kekuatannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Di masa lalu, saat kelompok raksasa itu bentrok dengan bajak laut rambut merah, sosok inilah yang pernah berhadapan langsung dengan Ben Beckman. Pada pertarungan di masa lalu, pria itu memang harus mengakui kekalahannya dari Ben Beckman. Kekalahan tersebut membekas cukup dalam. Hingga kini ia kembali muncul dengan satu tujuan jelas, menuntut balas dan membuktikan bahwa dirinya sudah jauh lebih kuat dibandingkan bertahun-tahun lalu. Beckman pun menyambut tantangan itu tanpa ragu. Bahkan di tengah duel mereka, ia masih sanggup menghadapi banyak musuh lain yang jumlahnya terus bertambah di area tersebut. Sorotan kemudian beralih ke aksi para kru inti bajak laut rambut merah lainnya. Meski tubuh mereka sudah dipenuhi luka dan kelelahan mulai terasa, semangat bertarung mereka sama sekali tidak surut. Mereka tetap bertarung dengan disiplin dan efektivitas tinggi, membuat banyak lawan kewalahan. Beberapa marinir yang menyaksikan langsung pertarungan itu tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Salah satu dari mereka bahkan mengakui bahwa sebagai angkatan laut, ia seharusnya tidak terpukau oleh bajak laut. Namun ia juga tidak bisa memungkiri fakta bahwa kru inti Shanks benar-benar luar biasa. Tak heran jika kelompok ini dikenal sebagai kru yang nyaris tak tertembus. Kekuatan mereka bukan hanya terpusat pada kapten dan wakil kapten saja, tetapi merata di seluruh anggota inti. Masing-masing memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi yang membuat mereka sangat sulit dijatuhkan. Di lokasi lain, Koby terlihat berada bersama Helmeppo. Ia mengungkapkan kekagumannya pada Helmeppo, mengatakan bahwa para kru Shanks bertarung dengan kekuatan yang jauh melampaui bayangannya. Ini adalah pertama kalinya Koby menyaksikan sendiri bagaimana mereka bertarung secara langsung. Selama ini, ia hanya mendengar cerita dan laporan dari berbagai sumber. Namun setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Koby menyadari bahwa semua kisah tentang kekuatan mereka sama sekali tidak berlebihan. Kemampuan tempur para kru itu benar-benar nyata. Hal tersebut membuat Koby teringat pada masa lalu, tepatnya 2 tahun lalu saat perang besar di Marineford. Kala itu, ia nekat menghadang Akainu dan hampir tewas dihantam tinju magma sang admiral. Namun sesaat sebelum serangan itu mengenainya, Shanks tiba-tiba muncul dan menahan pukulan Akainu tepat di depannya. Koby sempat melihat wajah Shanks dalam hitungan detik. Namun karena tekanan aura haki yang luar biasa kuat, tubuhnya langsung tak sanggup bertahan dan ia pun kehilangan kesadaran. Meski begitu, sesaat sebelum pingsan, Koby masih sempat mendengar Shanks berbicara kepadanya, memberikan satu kalimat singkat namun penuh makna. "Kerja bagus, prajurit muda." Pujian dari seorang Yonko seperti Shanks menjadi kenangan yang tak akan pernah dilupakan Koby. Ia juga teringat bahwa Luffy sangat mengagumi sosok rambut merah itu. Kini Koby akhirnya benar-benar memahami alasan di balik kekaguman Luffy. Jika saja dirinya bukan seorang marinir, Koby yakin ia pun akan mengagumi Shanks dengan cara yang sama. Di Pulau Hachinosu ini, Koby merasa bangga bisa berdiri di pihak bajak laut rambut merah untuk melawan bajak laut Kurohige. Ia bertekad untuk kembali turun ke medan tempur dan memberikan kontribusi nyata. Tenaganya perlahan pulih, dan tak lama lagi ia akan kembali mampu menggunakan teknik pukulan Honesty Impact untuk menghadapi para musuh.
Sementara itu, di lokasi yang jauh dari Hachinosu, penjara Impel Down kembali menjadi pusat perhatian. Katakuri, Marco, dan Buggy kini telah berada di level 5.5 Impel Down. Di sana, mereka bertemu dengan Bon Clay, yang telah mendapatkan izin langsung dari Ivankov dan Dragon melalui Denden Mushi untuk membantu mereka dalam misi besar. Misi tersebut adalah membebaskan 3 tahanan level 6 Impel Down, King, Weevil, dan Doflamingo. Tujuan utama mereka jelas, yaitu menambah kekuatan tempur yang akan dibawa ke Pulau Hachinosu. Dengan tambahan kekuatan dari para tahanan berbahaya itu, posisi Shanks dalam menghadapi Kurohige diyakini akan semakin menguntungkan. Dragon, yang merupakan sekutu rahasia Shanks, sepenuhnya mendukung rencana ini. Karena itulah Ivankov tanpa ragu memberi lampu hijau kepada Bon Clay untuk membantu Katakuri, Marco, dan Buggy. Keempatnya pun mulai membahas strategi untuk menembus level 6 Impel Down. Bon Clay menjelaskan bahwa ia akan menyamar menjadi Magellan dan mengawal Katakuri, Marco, serta Buggy menuju penjara level 6. Marco sempat bertanya apakah mereka perlu mengganti pakaian menjadi seragam tahanan. Bon Clay menjawab bahwa hal itu tidak perlu dilakukan saat perjalanan, karena biasanya para tahanan level 6 akan mengganti pakaian setelah berada di dalam sel. Dengan begitu, penyamaran mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan. Marco kemudian mengajukan pertanyaan penting. Bagaimana jika Magellan yang asli tiba-tiba muncul? Bon Clay menjawab dengan jujur bahwa jika itu terjadi, mereka hanya punya 2 pilihan, bertarung atau melarikan diri. Namun jika Bon Clay lebih dulu mendeteksi keberadaan Magellan sebelum terlihat olehnya, ia masih punya waktu untuk mengubah penampilannya menjadi sipir lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Katakuri akan terus mengaktifkan Kenbunshoku Haki tingkat tingginya. Begitu ia merasakan kehadiran Magellan dari kejauhan, ia akan segera memberi peringatan agar Bon Clay mengganti wujudnya. Rencana ini dinilai cukup matang dan terstruktur. Tanpa menunda waktu, mereka pun bersiap bergerak menuju level 6 Impel Down. Berpindah ke medan lain, pertempuran di Mary Geoise kembali memanas. Di salah satu area, Shamrock terlihat bertarung sendirian melawan 4 lawan sekaligus. Tak lama setelah ia berhasil mengalahkan pemimpin Buccaneer. Keempat musuh tersebut terdiri dari 2 anggota Lunaria dan 2 anggota Buccaneer. Pertarungan berlangsung sengit, dengan berbagai teknik kuat saling dilontarkan. Ada serangan berbasis api, benturan fisik brutal, teknik bela diri, hingga serangan haki yang terus menghujani area pertarungan. Meski demikian, tingkat kekuatan mereka masih terpaut jauh di bawah Shamrock. Pemimpin Ksatria Suci itu tetap mampu mendominasi pertarungan. Ia membuktikan bahwa sebagai saudara kembar Shanks, dirinya sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Secara skala kekuatan saat ini, Shanks memang berada 1 tingkat di atas Shamrock. Namun Shamrock sendiri tetaplah seorang petarung luar biasa, kemungkinan hanya selangkah di bawah Shanks. Meski mereka kembar dan memiliki potensi besar yang serupa, jalur latihan mereka jelas berbeda. Shamrock ditempa secara penuh di Mary Geoise di bawah didikan langsung Garling. Teknik pedang dan pelatihan hakinya pun murni dibentuk oleh Garling, menjadikannya petarung dengan gaya bertarung yang sangat disiplin, tajam, dan mematikan. Berbeda dengan Shamrock, jalur pembentukan kekuatan Shanks jauh lebih beragam. Sejak masih kecil, ia sudah ditempa langsung oleh Golde Roger. Bukan hanya Roger, sosok-sosok legendaris seperti Rayleigh dan Skopper Gaban juga pernah melatihnya. Dari merekalah Shanks mengasah ilmu pedang dan haki pada level yang sangat tinggi sejak usia dini. Setelah eksekusi Roger dan Shanks beranjak dewasa, perjalanannya tidak berhenti di situ. Ia sempat menjadi ksatria pedang suci di Mary Geoise dan kembali menjalani pelatihan di bawah Garling. Hal ini membuat gaya bertarung Shanks semakin kaya dan variatif, karena ia menyerap banyak pendekatan berbeda dalam penggunaan pedang dan haki. Semua pengalaman ini jelas membawanya lebih dekat ke potensi puncaknya. Jika dibandingkan, Shamrock memang hanya ditempa oleh Garling. Dari sisi pengalaman lapangan pun, Shanks unggul jauh. Ia menjalani latihan melalui pertempuran nyata melawan bajak laut kuat dari berbagai penjuru dunia. Sementara Shamrock lebih banyak berlatih di sekitar Mary Geoise, dengan keterlibatan di medan luar yang relatif terbatas. 2 individu dengan bakat setara akan menghasilkan tingkat kekuatan yang berbeda ketika metode latihan dan jam tempurnya tidak sama. Di medan lain, pertempuran sengit terjadi antara Sabo dan Gorosei Mars. Mars bertarung dalam wujud hybrid dan terus beradu serangan berbasis api dengan Sabo. Gorosei ini memang dikenal memiliki kekuatan elemen api, sebagaimana yang sebelumnya ia perlihatkan dalam insiden di Pulau Egea.
Dalam pertempuran di Mary Gyoise ini, Mars semakin banyak memperlihatkan variasi teknik apinya. Dari segi kualitas api, Sabo sebenarnya unggul karena telah mencapai tahap awakening dengan api biru yang suhunya jauh lebih tinggi. Namun perbedaan besar terletak pada haki. Mars memiliki penguasaan haki yang lebih matang, membuat Sabo tetap berada dalam tekanan meski unggul secara elemen. Situasi ini menunjukkan bahwa Sabo masih perlu meningkatkan kemampuan hakinya jika ingin benar-benar menandingi seorang Gorosei dalam duel langsung. Tak lama setelah pertarungan berlangsung sengit, Karasu muncul dan langsung memberikan bantuan. Ia telah menyelesaikan pertarungan di area lain dan kini bergabung menghadapi Mars bersama Sabo. Sementara itu, di lokasi berbeda, kondisi Gorosei Nusjuro semakin membaik. Pemulihan hakinya membuat performa bertarungnya kembali optimal. Namun pergerakannya segera dihadang oleh 3 petarung kuat dari aliansi pasukan revolusi, para pemimpin kelompok yang berada di bawah komando Dragon. Meski kekuatan mereka belum mencapai level para tokoh terkuat dunia yang telah dibahas sebelumnya, ketiganya tetap merupakan pejuang berbahaya. Mereka sadar bahwa peluang untuk mengalahkan Nusjuro nyaris tidak ada. Namun dalam situasi perang besar seperti ini, tidak ada pilihan untuk mundur. Siapapun yang berdiri di hadapan mereka, termasuk seorang Gorosei, tetap harus dilawan. Pertempuran lain yang tak kalah penting terjadi antara pemimpin Lunaria dan Gorosei Garling. Dalam duel ini, Garling masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Penggunaan hakinya terlihat terbatas, memaksanya mengandalkan teknik dengan intensitas rendah. Melihat kondisi tersebut, pemimpin Lunaria menyusun rencana untuk melepaskan satu serangan besar. Targetnya bukan untuk membunuh Garling secara langsung, melainkan memaksanya beregenerasi dalam waktu lama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada metode pasti untuk benar-benar membunuh seorang Gorosei. Satu-satunya cara yang diduga efektif adalah menghancurkan inti kekuatan sihir mereka yang berada di ruang rahasia Mary Gyoise. Selama inti itu masih ada, para Gorosei tampaknya akan terus mampu bangkit kembali. Berpindah jauh dari pusat konflik, sebuah ruangan misterius di sebuah pulau terpencil diperlihatkan. Di sana berdiri sosok yang dikenal sebagai Kaisar Bayangan Dunia Bawah. Dialah dalang di balik serangkaian serangan terhadap markas-markas cabang Angkatan Laut yang terjadi belakangan ini. Di ruangan itu juga berkumpul beberapa pemimpin organisasi lain, namun semuanya berada di bawah komando Sang Kaisar Bayangan. Saat mereka tengah berdiskusi, seorang anak buah masuk membawa laporan terbaru. Ia melaporkan bahwa para marinir yang sebelumnya bertempur di Pulau Karibari kini mulai kembali ke berbagai markas cabang untuk mengatasi kekacauan. Angkatan Laut tampaknya memilih fokus menyelamatkan markas-markas cabang ketimbang melanjutkan konfrontasi dengan Cross Guild di Pulau Karibari. Pertempuran di pulau tersebut pun resmi mereda. Para marinir disebar ke berbagai wilayah, termasuk Admiral Fujitora dan Ryokugyu yang memiliki peran krusial dalam operasi ini. Menanggapi laporan tersebut, Kaisar Bayangan hanya tersenyum santai. Ia mengatakan bahwa sejak awal tujuannya memang bukan untuk menghancurkan Angkatan Laut, melainkan sekadar mengguncang stabilitas mereka. Serangan-serangan itu adalah bagian dari permainan psikologis, membuat Angkatan Laut kewalahan dan terpecah fokus. Anak buahnya kemudian menambahkan laporan penting lainnya. Mereka mendeteksi pergerakan Admiral Fujitora dari salah satu markas cabang yang lokasinya tidak terlalu jauh. Besar kemungkinan Sang Admiral sedang menuju ke tempat mereka berada. Mendengar itu, Kaisar Bayangan menanggapinya dengan tenang. Menurutnya, kedatangan Fujitora sudah masuk dalam perhitungannya. Cara berpikir sosok ini benar-benar mengerikan. Setiap langkahnya dipenuhi kalkulasi matang dan rencana berlapis. Kini muncul pertanyaan besar. Seberapa kuat sebenarnya Kaisar Bayangan Dunia Bawah ini? Apakah ia memang petarung mengerikan seperti rumor yang beredar? Atau kekuatannya tidak sebesar yang dibayangkan? Cerita kemudian kembali ke Pulau Elbaf. Di sana, percakapan antara Im Sama dan Killingham kembali diperlihatkan. Im Sama berniat menjadikan Loki sebagai pion dalam rencana besarnya. Namun kali ini, ia ingin menggunakan segel laut dalam pada Loki, bukan teknik dom reversi. Segel laut dalam hanya bisa diterapkan pada individu yang terikat kontrak khusus, seperti perjanjian yang dulu dilakukan Im Sama dengan Raja Harald. Sementara itu, dom reversi adalah teknik khas Im Sama yang mampu mengubah seseorang menjadi iblis, selama target berada di tanah kelahirannya sendiri. Menurut Im Sama, menggunakan dom reversi pada raksasa biasa seperti Dori dan Brogi bukanlah masalah, meski teknik itu menghilangkan kesadaran mereka. Namun Loki berbeda.
Potensi Loki justru akan jauh lebih besar jika ia diberi segel laut dalam. Dengan segel tersebut, kesadaran Loki akan tetap utuh, sementara tubuhnya sepenuhnya berada di bawah kendali Im Sama. Karena itulah Im Sama kini mencari cara agar Loki mau menerima segel tersebut. Kemungkinan besar, Loki harus ditekan melalui sesuatu yang sangat berharga baginya. Mengingat orang terdekat Loki saat ini adalah Mosa, Im Sama tampaknya berencana menculik Mosa dan menjadikannya alat ancaman. Tujuannya jelas, memaksa Loki tunduk dan menerima segel laut dalam. Kini tinggal satu pertanyaan besar. Apakah Loki akan terjebak oleh ancaman tersebut, atau justru menemukan cara untuk melawan dan membalikkan keadaan? Yos, ini bakalan menjadi sesuatu yang menarik nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah, dan akan kita usahakan respon oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Jaibe Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.